Lebih dari 100 negara mulai mengepung Iran secara diplomatik pada titik paling sensitif dari krisis kebebasan navigasi di Selat Hormuz pada hari Rabu 13 Mei 2026. Fakta yang memberatkan Teheran bukan hanya kapal Amerika, kapal perusak Inggris, atau kapal induk Prancis yang bergerak di wilayah tersebut. Yang mengubah besarnya tekanan adalah 112 negara muncul mendukung sebuah resolusi yang diajukan oleh Bahrain di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iran ingin memperlakukan Hormuz sebagai urusan regional. Sekarang soal Hormuz menjadi tekanan internasional. Saya akan segera memberitahumu semua itu. Tapi sekarang, kamu pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dalam standar kredibilitas. Milsong Alves. Ketika sebuah krisis sampai membuat 112 negara mendukung tuntutan yang sama, Teheran kehilangan ruang untuk menjual narasi bahwa mereka hanya sedang bertahan. Tekanan itu tidak lagi terlihat seperti perselisihan antara Trump dan rezim Iran, dan berubah menjadi front yang jauh lebih besar dengan pemerintah yang khawatir tentang minyak, gas, kargo laut, asuransi kapal, makanan, inflasi, dan energi. Bahrain mengajukan resolusi tersebut karena negara-negara tetangga di Teluk secara langsung terpapar pada serangan dan ketidakstabilan. Namun, dukungan internasional menunjukkan bahwa ketakutan itu telah menyebar dari Teluk ke seluruh dunia. Pengepungan dimulai dengan diplomasi, tetapi merambah ke laut. Pemerintahan Trump sudah berupaya membentuk koalisi internasional untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kabel diplomatik yang dilihat oleh Reuters menunjukkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyetujui pembentukan Maritime Freedom Construct, sebuah inisiatif bersama antara Departemen Luar Negeri dan Pentagon untuk melibatkan negara-negara lain dalam operasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa di Hormuz, Washington tidak ingin bertindak sendirian lalu baru menjelaskan. Trump ingin mengubah krisis Iran menjadi misi internasional, sehingga Teheran menjadi terisolasi. Intinya sederhana, kapal dagang harus lewat. Eropa ikut terlibat karena krisis mulai mempengaruhi kepentingan mereka sendiri. Inggris mengumumkan pengiriman drone, jet tempur Typhoon, dan kapal HMS Dragon untuk misi multinasional di Selat Hormuz. Keputusan tersebut disampaikan sebagai operasi defensif untuk melindungi kapal-kapal dagang dan mengurangi dampak perang terhadap masyarakat. Namun, pada kenyataannya, kehadiran Inggris memiliki dampak yang lebih besar. London sedang menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran mengendalikan laju perdagangan global sambil mengancam. Siapapun yang mencoba membuka kembali jalur tersebut, Prancis juga muncul di jalur yang sama, mendorong kerjasama angkatan laut dan memberikan kekuatan Eropa pada pengepungan tersebut. Kapal induk Charles de Gaulle disebut-sebut sedang bergerak menuju wilayah tersebut. Sementara Inggris dan Prancis mengadakan pembicaraan dengan para menteri pertahanan untuk mengatur respons terkait pelayaran. Dalam berita yang beredar, gerakan ini datang menyusul pengerahan Inggris, pergerakan alat militer Amerika, laporan tentang kapal selam yang melewati Gibraltar, dan persiapan pasukan untuk mengawal kapal. Di selat itu hasilnya mudah dipahami. Iran ketika melihat ke laut sekarang tidak hanya melihat Washington, tetapi juga melihat Eropa, Teluk, dan puluhan negara lain yang mendorong pintu yang sama. Titik paling berbahaya bagi Iran adalah bahkan Tiongkok pun mulai menganggap Hormuz sebagai masalah global. Beijing bisa menjadi perisai politik yang paling nyaman bagi Iran karena membeli energi, bersaing dengan Washington, dan sering mengkritik tindakan Amerika. Tapi krisisnya sudah berubah bentuk. Kapal tanker minyak Tiongkok berhasil keluar dari Selat Hormuz setelah terjebak lebih dari 2 bulan di Teluk di tengah perang antara Amerika Serikat dan Iran. Kapal itu membawa 2 juta barel minyak Irak. Dan Reuters melaporkan bahwa ini adalah ketiga kalinya kapal tanker minyak Tiongkok diketahui melewati selat tersebut sejak perang dimulai. Disitulah Trump mendapatkan keuntungan. Dia bisa melihat ke Beijing dan mengatakan bahwa dia tidak meminta bantuan politik melawan Teheran. Dia menuntut aturan dasar yang sama untuk semua orang. Jalur tersebut harus tetap berfungsi. Jika kapal-kapal Tiongkok tertahan, jika muatan harus menunggu berminggu-minggu, jika perusahaan asuransi menaikkan biaya, jika kapal tanker minyak hanya bisa lewat dengan izin informal, Iran tidak lagi terlihat sebagai sekutu yang berguna dan mulai terlihat sebagai sumber kerugian.
Tiongkok tidak perlu menjadi mitra Trump. Untuk melemahkan Teheran, cukup memperlakukan Selat Hormuz sebagai masalah ekonomi, bukan sebagai simbol Iran. Iran mencoba memperluas pengawasannya atas selat tersebut dan membuat kesepakatan dengan negara-negara tetangga seperti Irak dan Pakistan untuk mengatur pengiriman minyak dan gas. Namun, langkah ini juga berbalik melawan Teheran. Semakin rezim mencoba menentukan siapa yang lewat, kapan lewat, dan dalam kondisi apa. Semakin banyak negara yang ikut berbicara untuk menyatakan bahwa jalur global tidak bisa bergantung pada izin dari Iran. Hal ini meningkatkan tekanan internasional dan memperkuat resolusi dari 112 negara. Ledakan-ledakan dan laporan aktivitas militer di dalam dan sekitar Iran semakin memperkuat suasana pengepungan ini. Dalam materi yang beredar, disebutkan ledakan di wilayah penting seperti Arak dan Shiraz, serta dugaan keberadaan drone, aktivitas pertahanan udara, dan penerbangan militer di jalur-jalur sensitif. Rezim Iran belum memberikan penjelasan yang jelas tentang semua peristiwa ini, dan juga belum ada konfirmasi publik yang pasti mengenai korban tewas dan luka-luka dalam kejadian-kejadian tersebut. Diamnya mereka membantu menciptakan kesan bahwa Teheran sedang mendapat tekanan dari berbagai pihak secara bersamaan. Di dalam wilayah, di laut, dalam diplomasi, dan di jalur energi, negosiasi nuklir juga masuk dalam kepungan itu. Trump menolak tanggapan Iran terkait program nuklir, terutama mengenai uranium yang diperkaya hingga 60. Pemindahan sebagian material tersebut ke negara ketiga, dan penolakan untuk membongkar fasilitas. Detail utamanya adalah bahwa usulan dari Iran tidak meyakinkan Washington, dan ketika sebuah usulan tidak meyakinkan, tekanan maritim tidak lagi sekedar menjadi reaksi terhadap selat, tetapi mulai berfungsi sebagai alat tawar-menawar. Trump meningkatkan tekanan di laut untuk memaksa adanya konsesi di meja perundingan. Jalan baru ada pada penyesuaian ini. Eropa tidak terlibat karena menjadi penggemar perang, tetapi karena Selat Hormuz mempengaruhi harga, transportasi, dan stabilitas. Inggris tidak bergerak dan bertindak hanya untuk tampil di foto, tetapi bergerak karena pelayaran telah menjadi ajang uji kekuatan. Prancis tidak mengatur para menterinya hanya karena solidaritas kepada Amerika Serikat, tetapi karena Paris tahu bahwa krisis berkepanjangan di Teluk akan berdampak pada energi dan perdagangan. Dan 112 negara itu bukan muncul karena alasan diplomatik semata. Mereka muncul karena Iran telah mengubah krisis regional menjadi masalah dunia. Sejarah telah menunjukkan bahwa jalur pelayaran bisa meruntuhkan narasi ketika masalah itu tidak lagi bersifat lokal, seperti yang terjadi pada tahun 1956. Krisis Suez membuktikan bahwa jalur strategis tidak hanya milik pemerintah yang paling dekat dengan jalur tersebut. Ketika kanal itu dinasionalisasi oleh Mesir, Inggris, Prancis, dan Israel bereaksi secara militer. Amerika Serikat dan Uni Soviet juga ikut dalam perhitungan politik. Dunia menyadari bahwa jalur yang digunakan untuk energi dan perdagangan tidak terbatas pada peta. Hari ini, Selat Hormuz. Mereka membawa beban simbolis yang sama. Ketika jalur itu terhambat, pemerintah yang bahkan tidak berada di Teluk mulai bergerak. Jepang bergantung pada energi impor dan membutuhkan kepastian jalur laut. India memperhatikan minyak, pekerja di Timur Tengah, dan biaya transportasi. Korea Selatan bergantung pada jalur yang stabil untuk industrinya. Tiongkok perlu memastikan muatan dan harga di Eropa. Setiap gejolak pada bahan bakar akan berdampak pada penerbangan, pengiriman barang, dan inflasi. Tidak satu pun dari negara-negara ini perlu menyukai Trump untuk menyimpulkan bahwa Iran tidak boleh mengubah jalur global menjadi alat politik permanen. Itulah sebabnya jumlah 112 pendukung lebih berarti daripada satu ancaman terpisah. Kekuatan pengepungan justru terletak pada hal itu. Trump mendorong krisis ini ke wilayah di mana Iran tidak hanya berhadapan dengan Amerika Serikat. Iran menghadapi tekanan internasional yang terus meningkat, terlihat dari jumlahnya, dan mengubah Selat Hormuz menjadi etalase isolasi Iran. Saya Myung-sung Alvis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Myung-sung Alvis.